Oke, kali ini pembahasan kita adalah merasionalkan penyebut bentuk akar. Ya, kita sudah tahu bentuk akar itu seperti apa. Nah, bilangan rasional itu apa, bilangan irasional itu apa. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita menemukan penyebut? Ya, kalau pecahan itu kan atasnya pembilang, bawahnya penyebut. Nah, bagaimana kalau kita menemukan bawahnya si penyebutnya itu bentuk akar? Nah, maka harus kita rasionalkan. Nah, kalau bentuk akar itu kan masih bentuk irasional, maka kita harus merasionalkan. Maksudnya apa? Supaya penyebutnya bukan lagi bentuk akar. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada cara merasionalkan penyebut bentuk akar. Intinya adalah kita harus kalikan pembilang dan penyebut. Nah, jadi atas dan bawahnya dengan bentuk akar sekawan. Nah, apa sih sekawan? Nah, nanti kita lihat. Jadi dengan bentuk akar sekawan penyebutnya. Jadi nanti kita fokus ke penyebutnya apa. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar sekawan dari si penyebutnya. Nah, di sini ada apa aja sih bentuk-bentuk akar sekawan itu? Pertama, jika nanti kita menemukan penyebutnya bentuknya adalah akar B, maka sekawannya adalah akar B juga. Ya. Lalu, gimana cara mengerjakannya? Maka kalau kita menemukan, misalkan, ini Miss masih bentuk huruf ya, belum angka, nanti kita cek ke contohnya. Jika kita menemukan soal ada A per akar B, nah kita fokus di bagian bawahnya nih penyebutnya. Maka, nah, tadi kan caranya kalikan pembilang dan penyebut dengan akar sekawannya. Maka akar sekawan dari akar B itu adalah akar B. Berarti pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan akar B. Nah, jadi A akar B dikali akar B per akar B. Nah, akar B kali akar B kan B. Hasilnya menjadi A akar B per B. Oke, bentuk penyebut lainnya bisa juga A tambah akar B. Nah, kalau kita menemukan bentuk seperti ini, maka sekawannya adalah A min akar B. Jadi lawannya ya, bentuknya sama, cuman tandanya berbeda. Jadi kalau tandanya positif, sekawannya negatif. Atau sebaliknya, jika penyebutnya kita temukan negatif, maka sekawannya yang positif. Lalu bagaimana cara mengalikannya? Nah, jika ada C per A tambah akar B, nah kita fokus ke bagian penyebutnya, maka sekawannya adalah yang dikurang. Dikalikan A kurang akar B per A kurang akar B. Nah, seperti biasa langsung kita kalikan pelangi ya istilahnya. Nah, jadi langsung C dikali A min akar B. Yang bawahnya gimana? Nah, ini di bagian awal perkalian bentuk akar udah kita bahas nih. Kalau bentuknya sama, ya bentuknya sama nih, sama-sama A, sama-sama akar B, tapi tandanya berbeda, maka kalau dikalikan tinggal kuadrat masing-masingnya. Maka A-nya kita kuadratkan, akar B-nya kita kuadratkan menjadi akar B kali akar B berarti B. Tandanya dikurang. Ya, jadi tinggal kuadrat masing-masing bentuk, lalu tandanya dikurang. Lalu bentuk penyebut yang ketiga itu sekawan akar A min akar B, maka lawannya adalah tanda tambah. Bentuknya sama, ya, lihat bentuknya sama, namun tandanya saja yang berbeda. Lalu bagaimana bentuk perkaliannya? Sama saja ya. Jika misalkan ada C per akar A min akar B, nah kita fokus ke penyebutnya, akar A min akar B, sehingga kalikannya dengan sekawannya, tanda yang tambah. Atas dikali akar A tambah akar B, bawah juga dikali akar A tambah akar B. Atas kita kalikan menjadi C kali akar A tambah akar B. Lalu yang bawahnya seperti tadi ya, bentuknya sama, tandanya berbeda, maka tinggal kita kuadratkan saja. Akar A dikali akar A itu A, akar B dikali akar B itu B. Jadi A kurang B. Gitu. Oke, kita coba ke latihan soalnya. Contoh. Yang pertama, bentuk sederhana dari 3 tambah akar 6 per akar 3. Nah, kalau begini, kita fokus ke penyebutnya dulu ya. Pokoknya hanya fokus ke penyebut. Penyebutnya itu akar 3, maka sekawan dari akar 3 adalah akar 3 juga. Nah, jadi kita kalikan dengan akar 3. Atas kita kalikan akar 3, berarti 3 dikali akar 3 itu adalah 3 akar
3. Akar 6 dikali akar 3 itu adalah akar 18. Itu yang atas. Sekarang yang bawah, akar 3 dikali akar 3 adalah akar 9. Sehingga 3 akar 3 ditambah, nah akar 18 ini ingat ya, harus kita sederhanakan. Materi sebelumnya nih, 18 itu adalah 9 kali 2. Akar 9 itu 3, nah sisanya tinggal 2. Akar 9, 3. Berarti 3 akar 3 tambah 3 akar 2 per 3. Atau bisa kita sederhanakan dengan dibagi 3 semuanya. 3 dibagi 3 itu 1, 3 dibagi 3 juga 1. Atau coba gambarkan di sini sehingga ini 3 nanti disederhanakan ya dengan 3 ini. Sama-sama dibagi 3. Oke, contoh lagi. Misalkan kita menemukan yang penyebutnya itu adalah 3 tambah akar 5. Lagi-lagi fokus sama penyebut. Ketika operasinya adalah tambah, maka sekawannya adalah dikurang. Maka dikalikannya dengan 3 kurang akar 5. Oke, langsung kita kalikan. Nah, 2 dikali 3 min akar 5. Lalu ingat, ini hanya tinggal dikuadratkan. 3 kuadrat dikurang. Nah, tandanya selalu kurang ya. Akar 5 dikuadratkan. Oke, 2 kali 3 min akar 5, 3 kuadrat itu 9, akar 5 kuadrat 5. Jadinya 2, 3 min akar 5 per 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Jadi ini nanti dikoret gitu, sisanya tinggal 2. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Setelah ini difahami, coba kalian kerjakan latihan soalnya ada di evaluasi mandiri 5 halaman 23-24, nomor 1 B dan C. Lalu nomor 3-nya B dan C. Jadi ada 4 soal ya. Lalu nanti tugasnya silahkan kalian baca materi selanjutnya, bilangan bentuk. Oke.